Sebagian besar dari kita pasti sudah mengetahui apa itu lumut dan bahkan sudah pernah melihat lumut. Terlebih, lumut itu terkadang tumbuh di kamar mandi yang sudah jarang dibersihkan ataupun di tembok-tembok rumah. Sepintas kita melihat lumut itu seperti tidak memiliki manfaat bagi kehidupan. Sebagian kita menilai bahwa lumut itu hanya memberi pemandangan yang tidak sedap. Meskipun begitu, lumut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan yang ada di. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitri Halimatus Saada, NIM F1C419022. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya di Prodi Biologi Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah yang diampu oleh Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Apa itu lumut? Lumut berasal dari kata bryon yang artinya lumut dan piton yang berarti tumbuhan. Jadi dinamakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini adalah anggota dari kingdom Plantae yang paling sederhana, yang merupakan bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus dan Cormophyta atau tumbuhan berkormut. Arti dari tumbuhan bertalus itu sendiri adalah tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Sedangkan tumbuhan berkormus adalah tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Nah, kenapa sih lumut itu dinamakan tumbuhan peralihan? Karena tumbuhan lumut itu belum bisa dibedakan menjadi akar, batang, dan daun sejati. Ya, karena ukurannya itu yang sangat kecil. Lalu kita akan membahas apa ciri-ciri dari lumut yang kita kenal sebagai bryophyta. Pertama, lumut itu memiliki ukuran yang sangat kecil, berwarna hijau karena dia memiliki sel-sel yang memiliki kloroplas, plastida. Kedua, struktur tubuhnya itu masih sangat sederhana, yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun. Namun, lumut itu memiliki akar, batang, dan daun yang menyerupai. Kenapa sih disebut menyerupai? Karena tumbuhan ini tidak memiliki jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler yang kita sebut dengan rhizoid. Bagian inilah yang membantu lumut melekat pada substrat atau melekatkan tempat hidupnya dan menyerap air mineral yang berasal dari substrat. Ketiga, karena tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan pengangkut, maka ia masuk ke dalam tubuhnya menggunakan cara inhibisi, masuk ke dalam tubuhnya lalu diedarkan dengan cara osmosis dan difusi. Keempat, tumbuhan lumut dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, dan dalam siklus hidup lumut mengalami metagenesis. Lalu kita akan masuk ke dalam siklus hidup pada lumut. Pada tumbuhan lumut itu terdapat lumut jantan dan lumut betina. Lumut jantan itu dinamakan Antheridium dan lumut betina dinamakan Archegonium. Pada Antheridium itu akan dihasilkan sperma. Sperma dari Antheridium itu akan bergerak keluar menuju Archegonium. Dan sel sperma akan membuahi sel ovum atau melakukan fertilisasi. Nah, hasil fertilisasi akan menghasilkan zigot yang sifatnya itu diploid. Zigot ini kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi generasi sporofit. Jadi pada fase sporofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan spora, di mana sporanya itu berada di dalam sporangium. Kemudian, jika sporanya telah matang, spora akan keluar melakukan operculum, kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis, secara meiosis, dan kita sebut sebagai 2N atau diploid. Spora akan menjadi haploid. Dengan bantuan angin dan hujan, spora ini akan jatuh di tempat yang cocok, akan membentuk tumbuhan Plotonema, dan kemudian tumbuhan Plotonema itu akan berkembang menjadi lumut, yang terbagi menjadi lumut jantan dan lumut betina. Kita akan masuk ke dalam klasifikasi dari lumut. Lumut itu terbagi menjadi 3. 1. Lumut daun, kedua lumut hati, dan ketiga lumut tanduk. Kita akan masuk ke dalam lumut daun terlebih dahulu atau disebut dengan bryopsida. Bryopsida ini memiliki ciri-ciri yang disebut dengan lumut yang sejati, berupa tumbuhan kecil dengan rhizoid, batang, dan daun. Lumut daun ini banyak terdapat di tempat-tempat yang lembab. Siklus hidup lumut mengalami pergantian antara generasi haploid dan diploid. Sporofit pada umumnya lebih kecil, berumur pendek, dan hidup bergantung pada gametofit. Dan contoh lumut ini adalah Polytrichum
Yang kedua ada lumut hati yang disebut dengan hepatitis C. Nah, hal unik dari lumut ini adalah tubuhnya itu terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Makanya dia disebut dengan lumut hati. Ciri-ciri lain dari lumut ini, dia memiliki permukaan yang licin, reproduksinya secara seksual dengan gametogenesis, dan aseksual secara fragmentasi spora lalu ke gemakap. Lalu tempat tumbuhnya itu pada tanah yang cukup basah. Di dalam sporangianya terdapat sel yang berbentuk gulungan yang disebut dengan elatera. Elatera ini akan terpisah saat kapsul terbuka sehingga membantu memecah sporanya. Contoh dari lumut hati ini adalah Markantia sp. Ketiga adalah lumut tanduk. Lumut tanduk atau kita kenal sebagai Anthocerataceae. Lumut tanduk ini memiliki ciri-ciri tubuhnya yang berbentuk talus, gametofitnya berbentuk lembaran, sporofitnya yang berbentuk pipa memanjang ke atas seperti tanduk. Di dalam tanduk itulah yang dihasilkan spora dan tidak memiliki seta dan hanya memiliki sporanium. Contohnya Anthraceros. Seperti tanduk, di dalam tanduk itulah yang dihasilkan spora dan tidak memiliki seta dan hanya memiliki sporanium. Contohnya Anthraceros. Itulah materi biopita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.